Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Say, ngobrol perkara iman, ihsan, dan Islam dengan santuy. Pertama-tama kita panjatkan dulu puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kalanya telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, khususnya di tempat podcast kita pada malam hari ini. Lalu tak lupa juga salam rindu kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita dari jahiliyah hingga terang benderang. Semoga beliau mengenali kita sebagai umatnya yang terbelakang, yang khususnya kita yang di sini yang gila dalam menuju Tuhan. Lalu terima kasih juga pada guru-guru kita, ulama-ulama kita yang telah membimbing kita pelan-pelan dari kita nggak tahu sampai tahu. Semoga kita diberkahi semua. Amin amin ya robbal alamin. Gimana nih para podcaster nih yang lagi denger ini? Semoga pada sehat-sehat ya. Amin. Amin. Amin amin amin. Ya. Di sini kita berpodcastnya bertiga nih. Ada saya sebagai host Farzud Fanelaidi dan juga ada Guru Amar Yasir yang kita akan kulik-kulik. Lalu juga ada Kang Agi. Ini co-host yang terbaru nih, co-host maksudnya kan, yang terbaru nih. Kang Agi ini orangnya hozinnya luas nih perbendaharanya. Jadi dia ntar bakal nanya-nanya juga nih. Jadi biar saya nggak sendirian juga gitu. Jadi gini ya kan, kemarin itu kita ngebahas tentang prolog Uskun nih. Kemarin kan banyak tuh kita ini tentang Uskun, profil Uskun tuh gimana, tentang Uskun, apa itu Uskun gitu kan. Dan sekarang ini kayaknya gimana ya guru ya tentang jenis-jenis Uskun ya. Uskun. Iya kan ada banyak tuh ya kayaknya tuh. Ya mungkin ada ustadz ini, ada dukunnya enggak gitu, ada yang ustadz palsu, ada tapinya dukunnya iya gitu. Saudara nanya Uskun terus. Iya ini. Jadi gini saudara, Uskun, ustad, dukun, atau bahasa sekarang nih bahasa tasawufnya guru-guru spiritual tuh. Itu cuma dihalusin aja itu bahasa. Itu banyak itu penjelasannya saudara. Bolehlah kita pelan-pelan dimulai dari kunnya dulu kan gitu ya. Kun dulu. Dukun. Dukun itu dalam bahasa agama disebut kahin atau arraf atau munajim. Itu banyak tuh akar katanya tuh. Yang intinya dukun itu tuh dia mengetahui hal-hal gaib. Dia mengetahui perkara-perkara yang belum kejadian. Dia mengetahui hal-hal yang menurut dia wow gitu, yang orang awam tuh ketipu tuh sama kun tadi tuh kan gitu ya. Dukun. Yang dimana banyak nih orang-orang awam, saudara-saudara kita yang jauh daripada agama atau nih saudara yang beragama pun masih ketipu sama yang namanya dukun gitu. Masih ketipu dia. Masih ketipu. Itu kira-kira ketipunya itu kronologisnya itu apa ya kira-kira? Banyak sebab. Saudara-saudara kita yang tertipu dalam hal perdukunan dikarenakan orang tersebut tidak percaya diri gitu. Tidak percaya diri tahu kan? Iya. Dia butuh melengkapi yang dinamakan kekurangan, butuh kesempurnaan, butuh hal-hal yang instan gitu. Sedangkan kita kan diajarin dari dulu, dari kecil kan nggak boleh instan. Mie aja kan kudu direbus dulu, baru digoreng, baru dimakan gitu. Oke, kalau misalkan tadi kan tadi dibahas tentang agama. Orang yang udah ngerti agama pun bisa kena itu, kronologis tepatnya tuh kira-kira apa? Dia udah ngerti tuh. Ya. Jadi ada suatu pepatah bilang gini, orang yang salah pergaulan bisa diperbaikin, tapi orang yang salah pengajian, auzubillah min zalik, susah tuh dibilangin. Lebih-lebih kalau udah nyemplung tuh ke masalah pengajian yang dukun tuh, wah susah dibilangin dah. Mending saya ngajarin kucing jalan gitu ya bahasanya, daripada ngebilangin orang-orang yang ngaji sama dukun gitu. Susah, karena dia selalu beralasan marifat.
dia beralasan mukasyafah, dia beralasan mahabbah, yang kalimat-kalimat itu begitu mulia tapi jadi hina di orang-orang, mohon maaf, dukunan gitu. Kedukunan. Jadi gimana nih Bang Agi nih? Ya, jadi Kira-kira. gini, apa ya? Maksudnya yang mau saya tanyakan itu kan ada beberapa jenis-jenis uskun tuh. Kira-kira bisa dijabarin nggak guru itu? Ada berapanya jenis-jenisnya? Jenis-jenis uskun, ustadz Dukun. dan dukun. Oh, Ustadz dan dukun. Iya. Kalau digabungin jadinya ustadz yang berkedok agama yang melalui perantara ilmu perdukunan. Itu kalau digabungin. Kalau digabungin secara Kalau lengkap dipisah ya ustadz, dukun ya dukun. Beda tuh. Kalau ustadz mungkin berkaitan dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala atau wali-wali setan kan gitu. Kalau dukun bisa tuh turunannya, atau dia dibilang ahli ramal, ahli nujum, ahli bintang. Banyak banget kalau berbicara tentang dukun, banyak. Lalu kalau misalkan ciri-cirinya wali setan tuh apa ya kira-kira? Wali Itu dia. setan. Iya. Wali setan. Wali-wali yang tidak mau menjalankan syariat agama, dikarenakan kata Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, bila mana saudara ketemu sama orang yang terbang di udara, bisa berjalan di atas air, tapi dia tidak sholat, tidak menyayangi yatim dan duafa, tidak menyayangi tetangga-tetangganya, lebih-lebih kalau bahasa anak mudanya, dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, fazinuhu bimizani syariah. Timbang dulu tuh dengan timbangan syariat. Bila mana dia tidak menjalankan itu semua, fashhadu, saksikanlah saudara, annahu aulia isyayatin, sesungguhnya dia itu wali setan tuh. Gitu. Jadi hubungannya wali setan dengan wali Allah Subhanahu wa taala di syariah. Gitu. Berarti kalau misalkan ada tuh ya kolom dan berita-berita yang tersebar itu bahwa ada orang gila yang disangka disangka wali itu. Ini kan juga berkaitan juga kan nih dengan bagian ustadznya ya kan tentunya kan. Ya. Nah, itu bagaimana? Apakah itu benar? Apakah itu tidak benar? Pada zaman dahulu Syekh Junaid Al-Badadi, tahu kan beliau itu siapa ya? Kang Agi, atau aneh manggilnya Bro Upang ya, Bro Upang. Iya, dan Kang Agi. Iya. Beliau adalah sang maha guru di dalam ilmu tasawuf. Syekh Junaid Al-Badadi pernah dinasihati oleh orang yang dianggap gila gitu. Ketika itu dia menyuruh muridnya, wahai muridku, coba tanyakan kepada si Anu, si Fulan gitu, orang yang di pasar. Wahai guruku, kata muridnya, sesungguhnya dia hilang akal atau gila bahasa kita ya. Kenapa engkau harus menanyakan aku yang mohon maaf derajatnya itu lebih tinggi daripada beliau? Aku ini muridmu, sedangkan beliau mohon maaf orang gila, Orang gitu. gila di pasar. Aku ada urusan dengannya, gitu. Nyarilah itu murid ke pasar, nggak ketemu. Seminggu kemudian, wallahualam aneh lupa tuh di dalam kitab dikatakan ketika itu Syekh Junaid Al-Badadi dengan murid-muridnya berjalan tuh dan ketemu tuh orang gila yang dimaksud, menanyakan hal-hal yang di luar pikiran atau mohon maaf mungkin akal kita. Wahai orang gila, aku ingin bertanya pada, apa itu makan, apa itu tidur, dan apa itu minum, kan gitu. Orang gila itu terdiam sesaat. Sesungguhnya bila mana pertanyaan ini aku tanyakan padamu, wahai Junaid, orang yang dianggap besar di zamannya, bagaimana pendapatmu? Syekh Junaid Al-Badadi mengatakan, makan ialah untuk memenuhi energi kita, energi. Untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan minum untuk menyegarkan kembali nih sendi-sendi kita atau kita yang mohon maaf sudah lama capai untuk beribadah juga. Tidur pun sama supaya kita kuat beribadah, yang inti untuk ibadah gitu. Orang gila tadi langsung pergi tuh. Wahai orang gila, kenapa engkau pergi? Jawabanmu jawaban orang awam.
Gitu kata. Halus sekali. Halus sekali. Kenapa itu halusnya Kang Agi kira-kira? Masya Allah. Apa? Bisa dijelaskan tentang halusnya itu? Halus bang itu bang kata-kata bang. Hanya orang-orang tertentu bang yang bisa memahaminya. Yang bisa memahami. Nah, balik lagi dah ke tadi dah. Iya. Kita kan ngebahasnya dukun ini. Kita Kan ada lanjutannya, saudara. Ada lanjutan. Wahai orang gila, bagaimana pendapatmu terkait pertanyaanku tadi? Oh, sesungguhnya makan yang benar ialah engkau makan, tapi Allah yang Subhanahu wa Ta'ala yang kasih makan. Minum pun sama, tidur pun sama. Bila mana engkau masih menyembah makhluk, sesungguhnya engkau kafir di dalamnya. Gitu. Kebanyakan kita nih aneh, Amar, saudara Upang, atau mungkin saudara Kang Agi, sering banget nih berlaku syirik terhadap hal-hal yang remeh-temeh. Contoh, makan bisa mengenyangkan sendiri tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minum bisa menyegarkan sendiri tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minum obat, tahu kan minum obat atau makan lah ya, karena ada yang pil juga tuh, ada yang kapsul. Allahnya lupa. Tuh, itu bisa bikin syirik tuh. Itu namanya syirik khafiyun khafi. Syirik yang paling halus. Kalau syirik kan ada dua nih, ada yang mungkin terang-terangan. Iya, gue keluar dari Islam, gue nyembah Yesus misalnya. Fair-fairan tuh. Tapi ada yang lebih halus yang sering banget kita tidak sadari, itu saudara. Jadi guru itu kenapa bisa kita sampai melupakan yang seperti itu secara nggak sadar gitu bahasanya. Kita mengucap apabila kita minum obat ya kan bahasanya gitu kan. Ini kalau nggak ada obat ini gue nggak sehat nih bahasanya gitu ya. Iya, gitu. Itu kenapa itu? Apa yang menyebabkan kita bisa seperti itu secara nggak sadar gitu maksudnya? Karena kalau nggak sadar mungkin bisa dikatakan hati kita telah tertutup dosa. Dikarenakan tubuh manusia itu ada 4 komponen. Ada yang disebut jasad, yang jasad nih, terus batin, terus kolbu, terus ruh kita. Kalau berbicara tentang ruh itu bersifat la yakhrifu illahu. Sesungguhnya ruh itu tiada mengenal sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Lalu bagaimana tentang apa namanya yang beredar bahwa apa tuh cara-cara kan ada tuh kalau pernah saya baca ya kan. Kalau dukun itu dia sampai 40 hari puasa muti gitu-gitu ya kan ataupun dia bertapa gitu di gunung. Nah, itu termasuknya jenis dukun yang bagaimana itu, Guru? Berbicara puasa itu mesti ada dasarnya kan gitu ya. Puasa mutih belum tentu dukun. Belum tentu dukun. Puasa sunnah bisa aja dukun. Tuh zaman sekarang tuh dibolak-bolak balik kan gitu ya. Lebih-lebih kalau ente mungkin wahabong ya. Ente wahabong bukan nih? Bukan. Oh, bukan ya? Wahabong apa tuh? Wahabi kan gitu. Selalu Selalu menanyakan dalil kan gitu. Puyeng kan lama-lama ya. Puyeng sih saya jadi iya. Karena Puasa muti bila mana nih pada zaman dulu sebenarnya amalan-amalan supaya mudah kemasuk tubuh kita tuh biasanya dipuasain karena ketika orang puasa nafsunya turun gitu. Yang mohon maaf disangsikan kali bahasa agama ya. Dia puasa muti tapi mengharamkan sesuatu. Ah itu yang nggak boleh tuh. Contohnya apa yang dihalalin sama Rasul diharamin sama dia tiba-tiba. Misalnya dia lagi puasa muti nih ngomong, gue nggak makan ini haram bagi gue, itu haram, dosa dia. Karena mohon maaf, misalnya kita nggak makan ayam, ikan, daging sapi atau daging kerbau, kita bilang gue haram makan itu dosa. Karena apa? Itu halal, bukan haram. Bukan haram konteksnya. Rubah suatu hukum jadinya. Iya. Sudah Jelas ada, maksudnya sudah gitu. jelas di dalam ada dalil-dalil lah gitu. Iya, jadi juga bisa dikatakan gini juga. Memang benar puasa muti. Nanti mungkin pernah dengar puasa ngeblank, puasa ngerowot, puasa ngasrep, itu aliran kejawen semuanya itu. Karena kalau dalam Islam kan cukup 3 puasa. Yang sunnah, Senin Kemis, Ayamul Bid dan puasa Nabi Daud alaihissalam. Gitu. Puasa wajib kan besok nih, sebulan lagi. sebulan lagi. Udah Ramadan nih. Iya. Nah, kalau apa namanya? Kan tadi kan sebelum kita membahas tentang ustadz ya kan. Ustadz.
Nah itu kira-kira penjabaran dukun itu yang lebih detailnya ada guru? Banyak saudara, banyak. Dukun bahasa agamanya kahin. Kahin, Iya. Atau turunan-turunannya arraf. Arraf itu tukang ramal. tukang ramal. Atau munajim. Munajim itu ahli nujum, ahli bintang. Makanya pernah dulu almarhum bapak saya mengatakan, ahli falak jangan belajar dari buku. Dia bisa ngerusak semuanya. Itu ahli falak itu harus perlu guru langsung. Nggak boleh dia belajar dari buku. Ahli falak juga jangan dipercaya 100%. Kenapa? Takutnya ente bisa sirik. Karena ahli falak itu ahli bintang juga. Cuman kita nggak boleh menghukumi sesuatu kalau kita nggak tahu hukumnya, kan gitu ya. Iya. Tuh. Tapi dukun itu juga bisa dia tahu tuh hal-hal gaib, hal-hal yang terjadi di masa depan, yang orang awam nih kayak kita nih bertiga. Iya. Wow, gitu hebat gitu. Tapi itu sebutan zaman dulu saudara, dukun. Kalau di dalam agamanya ada yang disebut guru spiritual tuh. Itu guru-guru anjing juga tuh, guru spiritual. Dia selalu ngejual agama demi kepentingan dunianya tuh. Karena gini, kenapa dibilang anjing? Ente anjing, belajar sama anjing jadi anjing lagi nanti suatu saat kan gitu ya. Yang belajar sama dia semua anjing semua dong ya. Aneh nggak ngatain semuanya anjing. Nggak ngatain. Cuman Enggak. kalau emang ente anjing belajar kepada guru anjing, Sama aja. Sama. ente balik jadi anjing. Oh. Jadi ya karena apa? Ente langsung belajar tentang marifat yang tinggi-tinggi, sedangkan ente nggak bisa sholat, baca Quran aja ente nggak bisa. Tapi ngomonginnya Allah, 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 Allah. Itu salah saudara. Itu apa yang menyebabkan orang-orang seperti itu ya guru ya? Pengen lebih. Pengen instan gitu ya Iya. kayaknya ya. Dalam bahasa iblisnya, iblis itu sebenarnya bukan heber, tapi mustakbar. Pengen dianggap lebih. Kalau hiper itu sombong. Hiper itu sombong. Iya, Hiper istakbaro sombong. itu orang yang pengen dianggap lebih. Saya nih ngomong begini, saya pengen dianggap alim, dianggap orang punya ilmu, ala najis begitu-gituan mah. Gak perlu, saudara. Balik lagi guru ke ciri-ciri uskun itu. Saya pernah dengar ya ada orang yang pakai nama Ki hebat betul gitu bahasanya ya. Iya, Ki Mantap Itu untuk jiwa. apa tuh guru dia? Kayak pakai nama-nama yang aneh dah bahasanya gitu. Pepatah Indonesia, tak kenal nama tak sayang, kan Ya, gitu ya. Ya. Nama-nama aneh supaya mengangkat Citra. marwahnya, citranya dah boleh, citranya. Gitu. Citranya. Contoh Ki Mantep. Padahal ada ahli wayang yang hebat namanya. Ki Mantep ada. Atau mungkin yang almarhum Allahyarham Ki Entus. Ki itu sebenarnya bahasa Jawa. Ki itu orang laki-laki yang dituakan. Oh, Berarti ngerti. maaf. Iya, Semua Ki bukan tentu bukan berarti dukun gitu bahasanya. Maaf belum guru. tentu. Belum tentu. Belum tentu. Saya manggil Ki Agi kan belum tentu ente tuh. Oh iya, bukan lah. Iya. Nah, kita akan saya nanya nih kan tentang dukun lagi nih. Kenapa itu kalau misalkan dukun itu yang saya pernah tahu ya kan, dia itu ngejual apa sih namanya benda-benda yang seperti cincin yang dibahasakan itu misalkan cincin laduni gitu kan. Iya. Terus saya juga gelang misalkan apa minyak rejeki gitu misalkan gitu. Iya. Nah itu bagaimana itu guru? Kalau misalkan tentang bahasan itu apakah itu dia benar, apakah itu dia salah, atau kalau menurut dia termasuk ke dukun ataupun gimana guru penjelasan tentang detailnya? Bila mana nih ada ustadz, guru ataupun kiai dijual gelang, batu, minyak dengan embel-embel kaya, jadi ganteng, jadi pengasihan, dia dukun pasti. Tapi bila mana dia ngejual hanya fair itu terang-terangan ya batu bacan yang mahal memang 600-an misalnya. Contoh gelang bulu macan mahal, tapi kalau ada embel-embel gelang laduni lah, terus gelang mahkota lah, gelang raja lah, gelang itu dukun tuh pasti. Dukun. Ya. Dukun. Oh, itu pasti dukun guru. Pasti. Ya tujuannya apa ya guru tuh ya? Dia ngejual-jual begitu dah bahasanya. Maaf dah. Memperkaya diri dan memperbanyak jamaah. Oh, itu tujuan beliau. Tapi Mereka. apakah itu berefek? Berefek ke mana nih? Misalkan contohnya apa namanya
dia ngejual cincin yang apa namanya laduni, ya kan? Apakah bisa dapat kekuatan gitu apa gimana? Laduni itu ilmu dari sisinya saudara, tidak bisa masuk ke gelang atau batu. Itu kudu dipahamin dong. Buat podcaster juga nih, kalau ada yang nawarin gelang laduni, cincin, jadi ganteng, jadi kaya, Biasa, Bang. dimentah-mentahin aja itu palsu. Jadi kalau mau kaya kerja sambil ente berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau alim belajar, jangan lu beli gelang laduni. Ente juga kalau mau ganteng, mau cantik, mau disayang orang, ada usaha juga, berbuat baik dengan doa juga. Gitu tuh namanya tuh agama tuh, usaha dan berdoa. Oh gitu guru ya. Jadi dua-duanya tuh diiringi secara bersamaan. Berkesinambungan Begitu, gitu. Guru. Iya, gitu jadi. Wah kayaknya obrolannya makin kesini makin menarik kayaknya nih bro. Iya, kalau dibahas sampai sejam nih kayaknya gak cukup ya. Kayaknya begitu. Iya, jadi kita bakal lanjut lagi nih kayaknya abis ini ya. Ya mungkin bisa dibilang Iya. Oke, terima kasih untuk para podcaster kali ini yang telah mendengarkan setia. Lalu juga saya terima kasih juga kepada Guru Ahmad Yasir, lalu juga kepada Kang Agi sebagai co-host di sini. Jangan lupa ya untuk di like, comment, and subscribe. Lalu juga di subscribe biner semuanya, Spotify-nya juga ya kan, nama YouTube-nya juga. begitu. Apa nama channelnya bang? Channelnya Ngopi Say. Apa? Ngobrol perkara iman, Ihsan Islam dan ihsan Islam. dengan santai. Mantap gitu. Ya, ambil aja kalau sepakat dengan ilmu ini, ambil ya enggak. Kalau nggak sepakat, ya tinggalin aja. tinggalin aja emang apa susahnya? Iyalah. Iya, ngopi-ngopi ngerokok-ngerokok. Daripada Iya. lu masuk ngajakin debat kan capek kita. Capek. Ngadirinnya. Iya, ada. Iyalah netizen. Ya udah. Itulah netizen tuh. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.